Beberapa hari lalu, saya menonton sebuah film dokumenter yang jujur saja sangat sulit dilupakan. Judulnya Pesta Babi, karya sutradara dokumenter Indonesia yang dikenal kritis dan berani, Dandi Dwi Laksono. Dan percayalah, jangan terkecoh oleh judulnya. Film ini sama sekali bukan soal agama, bukan juga soal budaya ekstrem. Ini adalah cerita tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Tentang bagaimana sebuah bangsa perlahan kehilangan tanahnya. Tentang bagaimana hutan terakhir Indonesia sedang dibongkar atas nama pembangunan. Dan tentang bagaimana Papua mungkin sedang memasuki fase paling menentukan dalam sejarah modernnya. Karena di ujung timur Indonesia, tepatnya di Merauke, sedang berlangsung salah satu proyek ekonomi terbesar dalam sejarah Republik ini. Luasnya mencapai 2,5 juta hektar. Bayangkan saja, itu lebih luas dibanding gabungan beberapa provinsi kecil di Indonesia. Dan semuanya sedang diubah menjadi perkebunan tebu, food estate, sawit, dan kawasan industri bioenergi. Di atas kertas, proyek ini terdengar luar biasa. Pemerintah menyebutnya sebagai jalan menuju swasembada pangan dan kemandirian energi nasional. Indonesia ingin berhenti bergantung pada impor gula. Indonesia ingin menghasilkan bioetanol sendiri. Indonesia ingin mendorong program campuran energi seperti B50 agar tidak terus bergantung pada BBM impor. Secara teori, semua ini terdengar patriotik. Tapi pertanyaan besarnya adalah, siapa yang sebenarnya membayar harga dari ambisi raksasa ini? Karena film Pesta Babi menunjukkan sesuatu yang jarang muncul di layar televisi nasional. Bahwa tanah yang disebut lahan kosong itu sebenarnya bukan kosong. Di sana ada hutan adat, ada rawa, ada sabana, ada dusun-dusun kecil, ada ruang hidup masyarakat Papua yang sudah menjaga wilayah itu jauh sebelum Indonesia berdiri. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar pepohonan. Hutan adalah supermarket, hutan adalah apotik, hutan adalah sekolah, hutan adalah identitas. Dan ketika hutan itu diganti menjadi perkebunan monokultur industri, yang hilang bukan cuma pohon, yang hilang adalah cara hidup. Film ini juga memperlihatkan sesuatu yang sangat mengerikan, bahwa proyek pembangunan di Papua hari ini tidak datang sendirian. Ia datang bersama kekuatan militer yang sangat besar. Menurut berbagai laporan dan data yang dibahas dalam film, sekitar 56.000 personel TNI disiagakan di Papua. Secara resmi, alasannya adalah menjaga stabilitas dan mengamankan proyek strategis nasional. Tetapi bagi banyak masyarakat adat, kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar justru menciptakan rasa takut. Dan disinilah analisis paling penting dari film ini muncul. Pesta Babi tidak melihat proyek Merauke hanya sebagai proyek ekonomi. Film ini melihatnya sebagai bentuk kolonialisme modern. Kolonialisme hari ini tidak lagi datang membawa kapal perang dan bendera penjajah. Kolonialisme modern datang membawa investasi, alat berat, izin HGU, dan narasi pembangunan nasional. Penduduk lokal disingkirkan secara perlahan. Dan yang paling mengerikan, semua itu dilakukan atas nama kemajuan. Salah satu bagian paling mengejutkan dari film ini adalah ketika proyek Food Estate Papua ternyata bukan sesuatu yang benar-benar baru. Ini sebenarnya pengulangan sejarah panjang kegagalan negara. 30 tahun lalu, Indonesia pernah mencoba proyek 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan pada era Soeharto. Hasilnya gagal total, ekosistem rusak, lahan terbakar. Dan proyek itu menjadi salah satu bencana ekologis terbesar Indonesia modern. Lalu pada era Susilo Bambang Yudhoyono, lahirlah proyek MIFE di Merauke. Janji swasembada kembali digaungkan. Tetapi hasil akhirnya juga tidak sesuai harapan. Kini, di era Prabowo Subianto, proyek yang sama kembali dihidupkan dengan skala yang jauh lebih besar. Dan disinilah pertanyaan kritisnya, kenapa negara terus mengulang eksperimen yang berkali-kali gagal? Jawabannya mungkin bukan sekadar soal pangan, tetapi soal geopolitik energi global. Dunia saat ini sedang berlomba mencari energi alternatif selain minyak bumi. Eropa mulai meninggalkan energi fosil. Negara-negara besar mengejar biofuel. Permintaan etanol dan biodiesel meningkat drastis. Artinya, tanah subur kini berubah menjadi komoditas strategis global. Dan Papua, dengan jutaan hektar lahannya, dipandang sebagai frontier baru ekonomi hijau dunia. Masalahnya, ekonomi hijau seringkali tidak benar-benar hijau. Karena di balik slogan transisi energi, sering tersembunyi ekspansi korporasi skala besar. Ironisnya, demi menciptakan bahan bakar ramah lingkungan, justru hutan primer dihancurkan terlebih dahulu. Dan inilah paradoks terbesar abad ini. Manusia menghancurkan alam demi menyelamatkan alam. Film ini juga menyinggung peran oligarki dalam proyek Merauke. Nama seperti Haji Isa muncul sebagai salah satu pemain utama. Lewat jaringan bisnisnya, ribuan alat berat didatangkan ke Papua. Bayangkan, 2000 ekskavator sekaligus.
nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini bukan lagi proyek biasa, ini adalah operasi industri berskala raksasa. Dan ketika ribuan alat berat mulai bergerak, masyarakat lokal praktis tidak punya daya tawar. Karena yang mereka hadapi bukan cuma perusahaan, tetapi gabungan antara modal, kekuasaan, dan aparat negara. Inilah yang dalam ilmu politik disebut sebagai crony capitalism. Ketika proyek negara dan kepentingan elite bisnis saling bertemu, keuntungan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara biaya sosial dan ekologinya ditanggung masyarakat adat. Tetapi bagian paling menyakitkan dari film ini bukan soal alat berat, bukan juga soal korporasi, melainkan soal manusia. Karena di balik proyek raksasa itu, ada ribuan orang yang kehilangan rumah. Ada masyarakat adat yang tercerabut dari akar budayanya. Ada generasi muda Papua yang perlahan kehilangan identitasnya sendiri. Film ini bahkan mengangkat istilah yang sangat berat, ethnocide. Ketika masyarakat Sagu dipaksa menjadi petani padi, sesungguhnya yang berubah bukan cuma pola makan, tetapi seluruh cara pandang hidup mereka. Dan mungkin, simbol paling kuat dari seluruh film ini adalah salib merah. Ribuan salib kayu merah ditancapkan masyarakat adat di tanah mereka. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya simbol protes. Tetapi bagi masyarakat Papua, itu adalah pesan spiritual bahwa tanah mereka sedang disalibkan. Bahwa mereka merasa sedang menyaksikan kematian perlahan atas dunia yang selama ini mereka kenal. Film Pesta Babi pada akhirnya bukan sekadar dokumenter. Ia adalah alarm. Alarm bahwa pembangunan tanpa keadilan bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan. Alarm bahwa transisi energi global bisa menjadi wajah baru kolonialisme modern. Dan alarm bahwa ketika negara terlalu sibuk mengejar angka pertumbuhan, seringkali suara manusia paling kecil justru menghilang terlebih dahulu. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah Papua sedang dibangun atau sedang dikorbankan? Karena sejarah dunia menunjukkan satu hal, setiap peradaban yang menghancurkan masyarakat adat demi ambisi ekonomi, pada akhirnya selalu meninggalkan luka panjang lintas generasi. Dan mungkin, itulah alasan kenapa film ini wajib ditonton setidaknya sekali seumur hidup. Karena Pesta Babi bukan cuma tentang Papua, ia adalah cermin tentang seperti apa masa depan Indonesia nanti, jika pembangunan terus berjalan, tanpa mendengar suara rakyatnya sendiri.